Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mr. Hey Channel. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ilmu pelayaran astronomi dan akan menjelaskan sedikit tentang almanak yang mungkin masih awam dengan apa itu almanak nautika tersebut. Buku Almanak Nautika ini itu tidak bisa kita beli secara bebas. Jadi kita harus membelinya atau memesannya terlebih dahulu di TNI Angkatan Laut. Almanak Nautika ini yaitu merupakan salah satu alat bantu navigasi yang digunakan untuk menguraikan posisi benda-benda angkasa yang dipakai untuk membantu para pelaut saat berlayar, sehingga dapat menentukan posisi kapal dengan menggunakan ilmu pelayaran astronomi. Nah, dalam Almanak Nautika ini memuat tentang data astronomi selama 1 tahun dan untuk membantu para pelaut dalam membuat perhitungan secara astronomi di atas kapal. Intinya, membaca Almanak Nautika akan lebih mudah jika seseorang memiliki buku almanak yang terbuka di depannya, sehingga Almanak Nautika ini menjadi bahan rujukan. Almanak Nautika ini sangat berguna untuk para pelaut, apalagi untuk taruna yang masih melakukan pendidikan, wajib mengetahui bagaimana cara menggunakan almanak ini. Walaupun di atas kapal kita sekarang sudah sangat canggih sekali alat-alatnya, tetapi apabila yang namanya teknologi itu pasti sekali-sekali akan terjadi error atau kerusakan. Nah, apabila teknologi tersebut terjadi kerusakan, maka patokan atau kiblat kita yaitu Almanak Nautika ini. Nah, bagaimana untuk kita mengetahui apakah Almanak Nautika ini sudah ada terbitan barunya? Itu bisa kita lihat pada berita Pelaut Indonesia. Nah, pada berita Pelaut Indonesia pada nomor 5 itu bisa kita lihat Almanak Nautika edisi ke 2016. Nah, untuk sekarang ini pada tahun 2020 itu di BPI sudah muncul Almanak Nautika edisi 2020. Jadi bisa kita membeli atau memesannya di TNI Angkatan Laut. Nah, tetapi apabila waktu yang sangat mepet atau dengan harus mengeluarkan biaya, mungkin untuk mahasiswa tidak mau mengeluarkan biaya, nah bisa kalian download di thenauticalAlmanac.com. Bisa dilihat pada bagian bawah slide saya ini. Nah, kalian bisa mendownloadnya secara free dalam bentuk PDF. Bagaimana cara mendownloadnya? Bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Pada buku almanak diterbitan oleh TNI Angkatan Laut Indonesia, ada beberapa rujukan dalam mencetak buku almanak tersebut. Yang pertama yaitu dari Great Britain's The Nautical Almanac, yaitu terbitan dari HMS Nautical Almanac Office. Itu mulai menerbitkan almanak pada abad ke-18. Jadi almanak ini sudah dipakai oleh nenek-nenek moyang kita terdahulu. Nah, yang kedua ada yang menjadi rujukan kita yaitu United States Almanac, yang dimana diterbitkan oleh US Naval Observatory pada abad ke-19. Jadi masih duluan HMS Nautical Almanac Office, yaitu pada abad ke-18. Yang ketiga yaitu Admiralty The Nautical Almanac, Her Majesty's Nautical Almanac Office, terbitan dari UK Hydrographic Office. Nah, ini merupakan ketiga rujukan dalam mencetak buku almanak yang ada di TNI Angkatan Laut. Nah,
Dari mana kita tahu bahwa ini menjadi rujukan? Kita bisa lihat pada buku Almanak Nautica. Ini saya ambil di buku Almanak Nautica yang terbitan TNI Angkatan Laut, yang digaris bawahi bisa kalian lihat by HM Nautical Almanac Office. Kemudian United States Naval Observatory. Nah, itu merupakan rujukan TNI Angkatan Laut dalam menerbitkan almanak di Indonesia ini. Nah, kemudian kita lanjut dengan GMT. Perhitungan waktu yang digunakan pada posisi matahari, bulan, planet lainnya dan 57 buah bintang pada almanak itu menggunakan waktu GMT, yaitu Greenwich Mean Time, sebagai waktu posisi sesuai dengan posisi bumi untuk diperhitungkan dan diperkirakan saat berlayar di laut. Nah, bisa kita lihat GMT ini mungkin sudah nggak asing lagi, yaitu dengar istilah kalau Indonesia yaitu GMT-nya +7. Nah, inilah dia yang menentukan bahwa apakah di Indonesia itu +7 atau plus berapa, GMT berapa. Nah, di Indonesia yaitu mempunyai 3 GMT, yaitu +7, +8 dan +9. Sedangkan patokannya itu ada di London. Nah, GMT ini yaitu Greenwich Mean Time, yang dimana berpatokan pada Greenwich. Jadi Greenwich ini adalah sebuah nama tempat yang terletak di London, yaitu di Inggris. Pada tempat inilah telah disepakati menjadi titik 0 derajat garis bujur. Artinya menjadikan dimulainya hitungan waktu bumi ini bulat 360 derajat, dan setiap 1 derajat putaran memakan waktu 15 menit. Jadi seluruh putaran sejauh 360 derajat akan memakan waktu selama 24 jam per hari. Nah, di sini juga kita harus bisa membedakan apa sih bedanya GMT dan UTC ya. Nah, untuk GMT ini yaitu waktu zona, boleh saya katakan zonanya dunia. Sedangkan UTC ini yaitu Universal Time Coordinate, adalah waktu universal terkoordinasi yang perlu kita ketahui. Yaitu UTC ini hanya menggunakan sistem 24 jam dan 12 jam. Jam yang sering kita pakai saat sekarang ini yaitu dinamakan dengan UTC. Nah, kemudian GMT dan UTC ini dalam hal waktu bisa dikatakan sama sekali tidak ada perbedaan. Nah, selisihnya hanya dalam pecahan detik. Jadi UTC ini lebih akurat karena detailnya sampai ke per detik. Karena kita bisa lihat di jam tangan kita per detik, kemudian ada per menitnya. Jadi lihat lebih akurat ketimbang waktu GMT. Hanya lebih menjelaskan lagi dari waktu GMT ini. Nah, dalam posisi GMT ini kita bisa lihat artinya waktunya itu GMT, ada GMT plus dan ada GMT minus. GMT plus itu menandakan waktunya itu lebih cepat, dan sedangkan minus yaitu waktunya lebih lambat. Oke, saya kasih contoh biar mudah memahaminya. Misalnya kita berada di Bali. Di Bali itu yaitu pada posisi plus 8. Ketika kita berada di Greenwich di London, apabila waktu di London itu di Greenwich itu pada pukul 1,
Jadi di Bali yaitu beda 8 jam, berarti tinggal ditambahkan aja, berarti 1 ditambah 8 berarti 9. Berarti kalau di London itu pukul 1, di Bali sekarang itu menunjukkan pukul 9. Begitu juga dengan yang minus. Apabila kita ingin mengetahui pukul berapa pada GMT minus 5 dan posisi kita berada di London, kita tinggal mengurangi. Jadi apabila di Greenwich London ini pada pukul 10 pagi dan kita ingin mengetahui GMT yang berada GMT minus 4, kita tinggal mengurangi aja. Jadi dari pukul 10 kita kurangi 4, berarti pada GMT minus 4 itu sekarang pada pukul 6, sedangkan di London itu pada pukul 10. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetahui dari Indonesia ke GMT yang minus? Jadi misalnya nih kita berada di Bali yaitu pada GMT minus 8 dan kita ingin mengetahui jam berapa kawasan yang memiliki GMT minus 3. Nah, jadi kita tinggal mengurangi ya. GMT Bali yaitu 8 dikurang dengan minus 3. Jadi karena kurang ketemu sama minus berarti jadinya positif, sehingga 8 ditambah dengan 3 menjadi 11. Berarti jarak waktunya yaitu adalah 11 jam. Nah, misalnya nih di Bali yaitu pukul 15. Ya, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita ingin mengetahui waktu yang berada di GMT-3 tadi. Nah, kita kurangi aja dengan 11 tadi sehingga didapat UTC pada GMT-3 yaitu berada pada pukul 4 pagi. Jadi begitulah bagaimana kita menentukan waktu UTC di masing-masing negara. Kita tinggal melihat perbedaan waktunya, kita bisa melihat di GMT berapa negara tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa aja sih yang terdapat pada buku Almanak Nautika. Yang pertama yaitu ada data sesehari yang sangat penting sekali. Data sesehari ini yang mendasari untuk semua benda angkasa, yang paling penting bagi navigator, yang mencangkup jangka waktu setiap 3 hari. Jadi diberikan pada sepasang halaman harian yang berhadapan. Nah, jadi ada halaman kiri dan halaman kanan. Nah, untuk pada halaman kiri yang nomor 2 ya, yang nomor 2 isi almanak yaitu halaman harian yang pada bagian kiri itu terutama dipakai untuk tabulasi data bintang-bintang dan planet navigasi. Benda-benda angkasa ini mempunyai arti penting terutama waktu senja, pagi, dan sore. Nah, kemudian yang ketiga ada halaman harian bagian sebelah kanannya almanak, yaitu memberikan data sesehari untuk matahari dan bulan bersama dengan waktu-waktu senja, matahari terbit atau terbenam, dan bulan terbit atau terbenam. Nah, lajur paling kiri pada setiap halaman itu berisi tentang tanggal, hari dari seminggu dan jam-jam GMT untuk ketiga hari tersebut. Nah, perlu diingat bahwa tanggalnya adalah tanggal di Greenwich. Ini dapat satu lebih cepat atau lebih lambat dari tanggal setempat di posisi pengamat ketika berada di atas kapal.
Yang keempat itu ada data interpolasi, ada increment dan data koreksi. Nah, untuk menentukan GHA dan zawal benda angkasa untuk saat pengamatan selain dari jam penuh GMT. Nah, diperlukan interpolasi, ialah menghitung nilai lanjutan terhadap yang terdapat dalam tabulasi setiap jam. Dalam menentukan waktu lanjutan tersebut, yaitu dinyatakan dalam menit sama detik ya. Nah, terhadap jam penuh yang tercetak dalam tabel, maka kecepatan perubahan dalam GHA dan zawal dianggap sepakat. Nah, kemudian adanya increment dan correction yang dicetak pada halaman berwarna paling belakang almanak guna kemudahan untuk mencarinya. Nah, kemudian juga ada daftar bintang-bintang dan daftar tambahan lainnya. Daftar bintang ini yaitu SHA dan zawal dari 173 bintang termasuk 57 bintang pilihan ditabulasikan untuk tiap bulannya. Nah, kemudian untuk daftar tambahan itu ada daftar perubahan busur ke waktu. Kalau di almanak itu namanya Convention of Arts to Time. Kemudian ada daftar waktu tolok di berbagai negara. Kemudian ada daftar perbaikan tinggi untuk altitude, correction dan tabel. Kemudian ada juga daftar Polaris, yaitu Polaster Table. Dan kemudian ada juga rumus dasar 1 dan rumus dasar 2. Dan sebenarnya masih ada beberapa isi almanak di dalam buku Almanak Nautika tersebut. Nah, kemudian ini merupakan isi Almanak Nautika. Nah, bisa kita lihat yaitu pada sebelah kiri dulu, nomor 1, yaitu merupakan tanggal berdasarkan tanggal di waktu menengah Greenwich atau GMT. Nah, kemudian nomor 2 itu adalah waktu. Waktu itu berdasarkan waktu menengah di Greenwich atau UT, hanya dimasukkan waktu jam saja, yaitu dalam 24 jam ya. Kemudian yang ketiga di bawahnya ada Merpas, yaitu disebut sebagai rembang atas dari Aries pada derajat pertama 0 derajat di Greenwich. Tanda waktu yang digunakan adalah waktu Greenwich. Kemudian pada nomor 4 bisa kita lihat juga itu ada koreksi V pada GHA, yaitu V correction, dan koreksi zawal D, declination correction, yang dimana penjumlahannya dipakai untuk mengoreksi dari nilai V dan D, digunakan untuk menetapkan nilai menit dan detik waktu dari pengamatan planet, dan ditemukan dalam halaman nilai increment dan correction pada buku Almanak Nautika. Kemudian ada nomor 4A, yaitu adalah magnitude-nya atau kekuatan cahaya dari planet. Jadi cahaya planet yang terang akan memiliki tanda minus di sisi angka yang tertera. Cahaya planet yang redup tidak memiliki tanda di sisi angka kekuatan cahayanya tersebut. Jadi di situ kan M-38 berarti memiliki tanda minus. Kemudian nomor 5 yaitu adanya SHA bintang, sudut dari jam barat, dan deklinasi DEC yaitu deklinasi zawal 59 buah bintang yang terdaftar pada start tersebut di SH. Kalian bisa lihat itu kan nama-nama bintangnya. Nah, kemudian nomor 6 ada juga SHA dan SHA dari Merpasnya.
Jadi SHA untuk bintang dan deklinasi. Nah, kemudian nomor 6 ada MERPAS, yaitu waktu rembang atas planet berdasarkan waktu derajat 0 derajat, yang dimana angka waktu berdasarkan waktu menengah Greenwich GMT atau UT. Nah, di bawahnya, di sampingnya ada SHA nomor 7, yaitu merupakan SHA planet pada waktu rembang atas di derajat 0 derajat Greenwich. SHA planet ini merupakan hasil dari perhitungan dengan cara mengurangkan GHA planet dari GHA Aries. Angka waktu berdasarkan waktu tetap menengah Greenwich GMT ataupun UT. Nomor 8 terdapat horizontal parallax, yaitu parallax datar yang dipakai untuk Venus dan Mars. Kemudian kita lanjut ke nomor 9 ya. Nomor 9 sama ini, nomor 9 ini bagian kanan almanaknya. Terdapat tanggal berdasarkan waktu menengah Greenwich juga, yaitu 2018 Januari, karena kebetulan almanak ini merupakan almanak tahun 2018. Kemudian nomor 10 sama ada waktu. Kemudian nomor 11 yang di bagian sebelah kanan ada namanya SD, yaitu semi diameter, merupakan garis tengahnya matahari. Nah, garis tengah dari lingkaran matahari sebagaimana yang diamati dari bumi. Kemudian ada D, yaitu jumlah nomor 12 ya, yaitu jumlah dari zawal matahari yang berubah setiap jam. Jadi jika nilainya bertanda kurang di samping angka zawal pada kolom deklinasi, maka matahari berada pada belahan bumi bagian selatan. Kemudian ada nomor 13, yaitu V correction dari GHA bulan. Jumlah yang dipakai untuk koreksi GHA bulan yaitu nilai V, yang digunakan untuk menetapkan nilai menit dan detik waktu saat pengamatan bulan, dan didapatkan pada halaman nilai increment dan correction di buku almanak. Nah, kemudian ada nomor 14, yaitu SD pada bagian bawah, merupakan semi diameter dari bulan, garis tengah dari lingkaran bulan sebagaimana yang diamati dari bulan. Kemudian nomor 15 itu ada D, decoration dari zawalnya untuk bulan, yang seperti tadi yaitu decoration matahari ya. Nah, yang ini decorationnya untuk bulan. Kemudian ada nomor 16 HP, yaitu sudut antara dua buah garis. Satu garis dari titik pusat bulan ke arah bumi, dan satu garis lainnya berasal dari titik pusat bulan ke garis tepi bumi. Nah, nomor 17 ada Sun Equine of Time ya. Nah, itu merupakan perataan waktu, adalah perbedaan antara waktu menengah dan waktu rembang atas setempat. Nah, kemudian ada MERPAS-nya yang ke arah sebelah kanan. Nah, MERPAS-nya itu tepat di sebelah kanan dari Equine of Time tadi, yaitu merupakan perkiraan waktu menengah bila mana saat matahari melewati derajat pertama untuk tanggal tertentu. Nah, nomor 19 ada Moon MERPAS, dan nomor 20 ada Egg untuk bulan. Nah, untuk bulan ini yang untuk Moon Egg adalah jumlah hari itu umur bulan sampai bulan baru secara spesifik. Nah, biasanya selama 29 hari peredaran bulan. Mungkin itulah beberapa bagian dari halaman yang terdapat pada almanak. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang waktu. Nanti akan saya jelaskan lebih detail dan bagaimana cara penggunaan almanak ini. Oke, baik, sebelum saya mengakhiri, untuk yang lagi menonton channel ini, sekedar informasi bahwa Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian Kelautan sedang melakukan penerimaan peserta didik baru.
mulai dari tingkatan D4, diploma 3 hingga akademi komunitas hingga ke pendidikan menengah atau sekolah usaha perikanan menengah SUPM. Nah, itu mulai tanggal 8 Mei kemarin sampai dengan 27 Juli. Jadi bagi anak yang minat silakan daftar. Mari bergabung bersama kami untuk meningkatkan kualitas perikanan yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bagi Taruna, akan kita diskusikan di Google Classroom. Dan bagi teman-teman ada pertanyaan atau ada sanggahan, boleh diperbaiki atau dikomen pada kolom komentar di bawah ini. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.